Kecuali kalau seandainya dia bisa menjaga. Apakah udah Ustaz? Udah itu pun udah gosok gigi. Nah, memang makan jengkol cuma baunya sudah hilang. Ada bapak ibu alatnya, cara masaknya yang bisa membuat bau jengkol itu hilang. Nah, kalau begini bagaimana? Ya tak jadi dosa. Kan hilang tadi kan? Tahu. Jadi sama juga dengan hukum merokok atau bapak ibu. Merokok di masjid hukumnya makruh. Kalau tidak merokok di masjid ada asbab. Tapi kalau nggak ada asbabnya, sembarangan dia buat untuk asal merokok tersebut bapak ibu ada di masjid, itu bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama kita hukumnya haram. Dijelaskan. Nah, ini keterangan Syekh Ahmad As-Sarbasi. Dia mengatakan sebagian ulama di hadis memberikan komentar terhadap itu. Nah, kata mereka pengkiasan rokok kepada bawang putih dan bawang merah maka ditarik kesimpulan merokok di masjid hukumnya makruh tahrimi, makruh yang mendekati kepada haram karena adanya makanan pada bawang putih dan bawang merah dan rokok digabungkan kepada keduanya tidak layak seorang muslim untuk menghisap rokok sementara dia sedang berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya begitu kesimpulannya kalau nggak mengotori, nah silakanlah makruh. Tapi kalau mengotori nah begitu begitu ya. Kita jangan nanti marah-marahin orang. Kau merokok ada asbab. Kalau kita di sini kan berhasil. Terus saya kerja di sana waktu itu rata-rata kawan merokok semua. Sampai pimpinannya pun kalau rapat itu apa hendak kita marah? Asbabnya. Nah, asbabnya gimana? Hukumnya itu beda hukumnya. Al-hukmu yadurru ma'al-illah. Hukum itu melihat illah. Kalau kotor demikian haram. Tapi kalau tidak makruh. Andai kan bersyarat harus bersihkan. Nah, berarti dia kata beliau mengotori lebih karena masjid itu mesti kita muliakan. Nah, itulah makanya anak-anak pun kalau dia tidak bisa menjaga kebersihan masjid, boleh bapak ibu disuruh keluar. Begitu. Tapi kalau dia seandainya bisa menjaga kebersihan, tahu dia bersih kotornya, ya kita nggak usah apa. Nah, ini ya dalam persoalan rokok. Sudah bapak ibu bisa dipahami? Ini Ustaz, ini kan cerita merokok. Nah, kotor masjid tadi. Kan gini juga keadaan di masjid ini acara maulidan. Ya. Kan begitu ada kue yang ada apa ini kelapanya. nah, Jadi dimakan ini kan jatuh-jatuh. Terus ini nggak dibersihkan sama yang jatuhkan ini ya itu bagaimana kepada orang yang jatuhkan ini? Apakah makruh atau haram juga ini Ustaz? itu tadi makan minum di masjid hukumnya boleh kalau tak mengotori. Nah, jadi kalau udah kotor siapa bersihkan Ustaz? Mungkin dia udah serahkan sama petugas kebersihan. Nah, itu makanya bapak ibu orang kadang-kadang tak puasa dulu. Nah, kadang-kadang kita sini, kadang ngaji deh. Kadang sebagian tempat bapak ibu mengaji itu makan dalamnya, minum dalamnya. Nah, motor itu kalau memang ada petugas kebersihannya, ya sudah, kita serahkan sama dia. Tapi kalau tidak ada, itu tanggung jawab kita bersama. Makanya ada saya baca hadis membersihkan masjid, membuang satu sampah dari masjid itu mahal menembus bidadari surga. Makanya kalau ingin dapat banyak bidadari di sana, setiap sampaikan itu. Bahkan bapak ibu sambil mendengarkan khutbah, jangan menambah sampah. Contoh, ini banyak kadang kita yang saya mendengar sampah dengan khutbah, amat nasak itu, gumpal-gumpal dari bumi, toto terlepas jatuh. Bapak ibu, itu mengotorkan. Mengotorkan. Nah, kalau mengotor dulu, makanya mulai hari ini
di mana? Dibersihkan dulu. Nah, Bapak Ibu, petugas kebersihan yang membersihkannya. Nah, sebagai cara kita memuliakan masjid. Begitu Pak ya? Sudah? Sudah bisa dipahami ya? Nah, silakan. Ada juga orang yang tak tahan mencium bau durian. Makan durian itu bukan makan petai. Makan durian tapi baunya itu sampai mengganggu. Iya. Kalau mengganggu jamaah, usah berjamaah. Makan durian, makan peti. Gara-gara ini nanti orang ampunlah. Baunya kali. Usah berjamaah. Itu usul tidak berjamaah. Cuma jangan udah tahu itu usul tiap hari tekan. Tiap hari tekan. Sehingga tidak tak mau bergabung-gabung sama orang itu sudah salah. Nah, jadi bau mulut itu termasuk usul yang menyebabkan kita nggak bisa berjamaah dengan kalau terganggu. Tapi separah-parahnya kawan, nggak ada kawan yang bangsa Tegal, yang bangsa Pelangi. Kalau bahasa saya Pelangi, musuhkan itu coba. Nah, ditahan saja, nggak berani dia mencakapkan itu dulu kali. Nah, begitu. Jadi ilahnya tadi kawan itu terganggu. Kalau kawan itu tak terganggu, ya tetap datang. Bergabung juga sama mereka. Sudah, ya. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan yang saya tulis itu, yang saya bicarakan hari ini. Jadi masalah-masalah yang